Seorang kepala keluarga di Sleman justru jadi tersangka, padahal dia sedang melindungi istrinya dari pelaku jambret atau pencurian dengan kekerasan. Ini bukan tindak pidana. Kalau di KUHP Lampung Orma, alasan pembenar bahwa orang itu membela diri. Membela diri, bukan undang-undang lalu lintas. Anda salah menerapkan hukum. Jaksa lagi P21 juga. Anda koordinasi yang gak benar itu. Selamat datang di Narasi Santai pada segmen Opini Santai, tempat kita ngobrol soal isu-isu yang lagi rame dengan kepala dingin dan logikanya yang jalan. Kali ini, gue mau ngajak lu ngebahas satu kasus yang bikin banyak orang mikir. Masa sih seorang kepala keluarga justru jadi tersangka ketika ia ingin melindungi istrinya? Padahal ya pelaku jambret tersebut juga pasti membawa senjata tajam atau mungkin senjata api. Peristiwa ini ditangani oleh Polres Sleman. Seorang pria, suami sekaligus kepala keluarga, berhadapan dengan pelaku curas, pencurian dengan kekerasan. Pelaku bukan sekedar jambret biasa, ia sudah berniat mencuri dan ia juga membawa senjata tajam tentunya. Dan dalam situasi genting seperti itu, si suami ini berusaha membela diri dan melindungi istrinya. Tapi masalahnya, setelah kejadian, pria ini justru ditetapkan sebagai tersangka. Bagi yang belum tahu, biar jelas kita lurusin dulu. Curas adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Artinya, pelaku sudah siap melukai korban demi mendapatkan barang. Bukan kejadian yang sepele dan jelas membahayakan nyawa. Dalam kasus ini, pelaku membawa senjata tajam. Ancaman nyatanya ada dan bukan asumsi. Kenapa orang yang membela diri bisa jadi tersangka? Nah, disinilah banyak orang yang mulai bingung. Dalam hukum di Indonesia, ada konsep pembelaan diri atau nudwir. Seseorang boleh membela diri kalau ada ancaman nyata dan langsung. Tapi pembelaan diri tetap dinilai secara hukum. Pertama, apakah tindakannya seimbang dengan ancaman? Dan selanjutnya, apakah masih dalam batas membela atau sudah dianggap berlebihan? Karena itu, polisi tetap melakukan proses hukum untuk menilai fakta-fakta. Status tersangka bukan berarti bersalah, tapi bagian dari proses penyelidikan. Tapi kalau udah sampai di jeruji besi itu ya sudah dianggap bersalah mungkin ya secara hukum. Karena kan kasus kali ini tuh si suaminya itu sudah berada di penjara selama beberapa hari. Dan di titik ini muncul kegelisahan publik. Banyak orang bertanya, apakah kalau melindungi keluarga itu bisa jadi tersangka? Lalu sampai sejauh mana warga boleh membela diri? Apalagi dalam situasi spontan atau malam hari misalnya, berhadapan dengan senjata tajam atau senjata api. Sulit rasanya meminta orang berpikir dingin di detik-detik nyawa terancam. Inilah jarak antara teks hukum dan realita di lapangan. Perlu dicatat, aparat penegak hukum bekerja berdasarkan prosedur. Penetapan tersangka bukan vonis akhir. Kasus seperti ini biasanya akan diuji lebih jauh. Apakah benar itu pembelaan diri murni atau ada unsur yang dianggap melampaui batas? Yang penting proses hukum harus adil, transparan, dan berpihak pada rasa keadilan masyarakat. Kasus ini menjadi pengingat, hukum bukan cuma soal pasal, tapi juga soal konteks dan kemanusiaan. Melindungi keluarga adalah naluri dasar, tapi tugas negara adalah memastikan hukum tidak menghukum orang yang justru sedang bertahan hidup. Kalau menurut lo, di mana batas wajar antara membela diri dan pelanggaran hukum? Tulis pendapat lo di kolom komentar biar kita terus ngobrolin isu-isu penting tanpa ribut tapi tetap masuk akal. Gua Bang An dari Narasi Santai, gua cabut. Bye.